Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ijen Fadila Anwar. Saya dari kelas MNJ 21 gabungan. Saya saya di sini adalah mahasiswa pertukaran pelajar dari Karawang, Jawa Barat. Universitas asal saya yaitu Universitas Buana Perjuangan. Saya di sini akan menjelaskan pemateri kedua dari mata kuliah manajemen perusahaan pariwisata. Materi kedua itu yaitu sejarah pariwisata. Nah, perkembangan sejarah dan perjalanan pariwisata yaitu pada zaman kuno. Tidak banyak bepergian memakan waktu mahal, berbahaya uang dalam faktor utama. Sebagai perjalanan melalui jalur air tidak ada trotoar dan pun mereka kayak seakan-akan ikut pelayan atau mau berjalan kaki. Perkembangan sejarah yaitu era Romawi membangun jalan hebat, tentara, pekerja peluas, dan membuat koin mereka sendiri. Perjalanan internasional awalnya yaitu masuk pada abad 16, Tranachange 2 atau 3 tahun untuk anak orang kaya tinggal di Jerman, negara rendah, Prancis, Prancis untuk belajar budaya berpergian ke seluruh Eropa meningkatkan keramahan untuk mendapatkan uang mereka. Perjalanan awal yaitu repor tapi laut dan pegunungan menjadi favorit karena kekayaan pada tahun 1800 dan awal 1900. Jenis transportasi baru, revolusi industri, dan meningkatkan waktu luang mempromosi pariwisata seiring kemajuan masyarakat di akhir 1900-an. Nasional awal di Amerika Serikat. Sindrom kaki gatal di Amerika keinginan berpergian dalam situs baru bergerak. Jadi kebiasaannya orang luar negeri atau orang Amerika atau orang Eropa itu yaitu berpergian mengetahui dunia lain. Nah, makanya kebanyakan orang luar negeri itu berpergian untuk mengetahui hal baru atau bisa dibilang untuk apa ya, suatu penemuan baru gitu. Jadi jangan heran orang Eropa itu dari zaman ke zaman itu pasti aja eh, udah udah terbiasa dengan budaya untuk pergi keluar. Jadi banyak negara Eropa itu berpergian. Gitu. Nah, 5 tahun ada mens as memberi kami hak untuk berpergian dan tidak dapat ditolak tanpa proses hukum. Semakin banyak pelonceng menuntut, lebih banyak jalan, lalu lebih banyak kereta api, lalu lebih banyak pesawat. Pola nasional awal di Amerika Serikat. Nah, ini tuh sebuah film yang didominasikan oleh seseorang yang dinyatakan mereka itu adalah turis gitu. Padahal kan di zaman 80 itu turis itu susah banget buat berpergian, tapi mereka bisa gitu. Berpergian lagi menjadi kekuatan penuh di awal 80-an. Ini tentang di zaman 80-an itu. Ada spot, kota pantai, lanskap, budaya, keinginan, pandangan, rekreasi, luar ruangan, perjudian, hiburan. Tahun lalu mengatakan revolusi industri dan dua perang dunia memperpanjang alasan yang sama untuk perbedaan tahun 80-an. Perjalanan kini telah menjadi bagian dasar dari kehidupan Amerika seperti awal perumahan makanan dan pekerjaan. Kemudian ini meningkat dengan menetap sejak akhir perang dunia. Harusnya didengar kurang industri telah meningkatkan ekonomi mereka. Jadi
zaman dulu itu untuk buat berpergian atau untuk jadi turis itu susah ya. Dikarenakan kan di zaman dulu itu sangatlah kayak seperti kita ke kaum yang lain atau nggak kita ke tempat lain itu kan sangat dipermasalahkan kan. Jadi bisa-bisa mungkin gitu masyarakat atau warga yang menatap itu tidak boleh keluar dikarenakan takut rasialisme itu masih tinggi dan masih banyak orang untuk buat wah orang kaum ini kesini digebukin apa pokoknya menjadi suatu yang mencurigakan bila kita pergi ke tempat yang baru gitu. Nah, dengan adanya kekurangan ekonomi negara, jadilah mencoba turis-turis eh, datangan. Nah, jadilah meningkatkan ekonomi mereka gitu. Karena mereka mencoba buat untuk membuka hal baru gitu. Pola presiden Indonesia saat ini bangsa Indonesia memiliki wisata terbesar karena begitu banyak orang di dekatnya dan kah menarik orang Amerika karena ikatan sejarah. Dia eh, maksudnya banyak Amerika yang turis gitu. Karena kan itu dari zaman dulu tuh Amerika emang sudah ditetapkan atau emang sudah jadi budaya mereka untuk berpergian atau untuk mengetahui hal baru gitu. Negara Mediterania menerima turis paling banyak karena uang iklim matahari, pasir, laut, dan aktisi budaya. Nah, maksudnya Mediteria itu menerima turis banyak itu karena mereka itu mungkin negara yang sangat ba- bagus untuk spot wisata atau sejarahnya mereka itu sangat kental atau enggak mungkin orang kayak wah saya kepo nih sama sejarah ini wah saya kepo sama tentang ini itu seperti kita kalau misalkan siapa sih yang nggak mau ke Amerika untuk melihat Harvard University itu kan sangat-sangat kayak luar biasa gitu. Nah dari situlah mereka menarik keinginan untuk ke negara tersebut karena suatu hal yang menarik gitu. Musiman fluktuasi musiman pada saat terkuat di Eropa. Amerika Utara tidak musim Eropa. Jadi eh, sebuah musiman itu ya ada di Eropa. Jadi kayak gimana kita misalkan kita pengen melihat nih kereta gantung di Eropa itu kan musiman ya mungkin waktu baru-baru atau apa mungkin banyak turis atau enggak banyak seseorang yang menarik untuk ke situ jadi seakan-akan terkuat tapi di saat tidak ada atau enggak sedang tutup ya berarti tidak lagi terkenal gitu. Tujuan kunjungan liburan dan tujuan utama perjalanan biasanya di seluruh dunia ya itu kan tadi kita mengetahui atau kita ingin sesuatu di suatu tujuan yang menarik kita untuk ke negara tersebut gitu. Uang di pariwisata yaitu di AS, Jerman, Jepang dan belanja utama dalam industri pariwisata. Inggris, Prancis, dan itu mengikutinya. Ini negara-negara terkenal ya, atau enggak negara-negara yang bisa dibilang sangat maju gitu. Entah itu dari budaya, entah itu dari sejarah, entah itu dari pelajaran, pendidikan, pokoknya negara-negara ini tuh negara-negara yang paling maju, negara-negara yang paling pesat di dunia. Nah, ringkasannya, kalau menurut saya sejarah eh, pariwisata itu sangatlah berguna karena mungkin orang menganggapnya itu pariwisata itu hanya kayak kita datang ke suatu tempat, kita mengetahui budaya mereka, kita mengetahui eh, tentang mereka gitu. Tapi kan pariwisata itu ada manajemennya, di mana kita mengetahui berapa banyak orang turis yang masuk ke kita dan berapa banyak penghasilan yang kita dapat karena turis atau enggak karena orang luar dan apa saja yang sumber daya manusia yang jelek, negatif, positifnya itu kan diperoleh oleh manajemen. Jadi sangatlah berguna bagi manajemen pariwisata itu mengolah suatu negara agar negaranya tetap
terlihat bagus, budayanya tetap lengkap, uangnya tetap oke, sumber dayanya tetap oke. Karena bisa jadi kita, maksudnya banyak dampak-dampak negatifnya juga untuk suatu pariwisata atau enggak suatu orang yang datang dari luar ke dalam. Itu saya dari saya penjelasan tentang sejarah pariwisata dari zaman dulu yang susah untuk bepergian ke suatu tempat karena masih tinggi rasionalisasinya hingga sekarang yang sangat pesat, dan mungkin yang sekarang lebih banyak syaratnya karena itu kita masih menjunjung tinggi negara atau budaya kita sendiri. Jadi mungkin orang yang memasuk budaya kita itu ya sama aja kita kayak menyewa atau membeli hak ciptanya suatu budaya itu. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.